Sudah dihapus. Banyak yang dihapus, banyak yang ditambah, dan banyak yang dirubah-rubah. Itu masalahnya di YouTube saya yang pertama. Kan Alkitab itu dirubah-rubah. Ya. Kan saya udah bilang, ayatnya ada, lagunya ada. Ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Salam semuanya, jumpa lagi dengan saya Yudi Nurbesi. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman sekalian. Kali ini saya mau menanggapi apa yang sudah kita tonton bersama di awal dari video tadi, yaitu sebuah ocehan dari seorang yang mengaku sebagai pendeta yang sekarang telah mualaf atas nama Yesus Simanjuntak. Pada prinsipnya Yesus Simanjuntak mau mengatakan bahwa Alkitab itu tidak layak untuk dipercaya sebab Alkitab itu sudah berubah-ubah isinya. Sambil ia mengutip sebuah lagu, "Firman-Mu tiada berubah," dengan tujuan untuk mengejek kekristenan atau mengejek Alkitab yang sekarang baginya sudah berubah. Ada beberapa poin tanggapan dari saya. Yang pertama, saya mempertanyakan pengakuan Bapak Yesus Simanjuntak sebagai seorang mantan pendeta yang sekarang telah mualaf. Apakah pendetaannya itu benar-benar ia dapatkan dengan serius dan sungguh-sungguh belajar teologi, atau hanya asal-asal belajar? Atau jangan-jangan tanpa belajar teologi yang baik dia bisa menjadi seorang pendeta? Jika dia serius belajar teologi, tidak harusnya muncul statement yang demikian bahwa Alkitab berubah-ubah. Dia bisa pasti paham dan membedakan apa yang berubah dan yang tidak berubah terkait dengan Alkitab. Yang kedua, pada dasarnya Alkitab tidak pernah berubah, seperti lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Yesus Simanjuntak tadi. Hanya bagi saya, Bapak Yesus Simanjuntak ini tidak paham apa itu Alkitab dalam versi asli dan juga Alkitab dalam versi terjemahan. Alkitab dalam versi asli itu tidak pernah berubah. Versi asli Alkitab itu terbagi dalam dua bahasa, yaitu pada umumnya dua bahasa, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Untuk versi asli ini tidak semua orang bisa pahami, mengerti maksud dan tujuan atau pesan-pesan yang disampaikan melalui bahasa tersebut, kecuali mereka yang benar-benar studi, mereka yang benar belajar, mendalami, pada akhirnya mereka bisa paham dan dengan tujuan juga untuk mengajarkan kepada umat. Karena itu versi asli inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, banyak versi bahasa. Tujuannya adalah agar umat atau orang-orang yang membaca itu bisa memahami apa maksud daripada firman Tuhan tersebut. Dan untuk menerjemahkan dari bahasa asli ke berbagai bahasa perlu waktu yang lama, penggalian, memahami konteks, memahami maksud dan tujuan budaya, dan tidak diterjemahkan semudah begitu saja. Karena itu yang pertama, terjemahan itu bisa ada yang sangat mendekati bahasa aslinya, ada juga yang tidak mendekati. Yang kedua, terjemahan itu bisa bermacam-macam dan bisa sangat sederhana. Tujuannya adalah kembali lagi agar menolong jemaat mengerti maksud dengan konteks kekinian. Dan yang ketiga, terjemahan itu juga berubah dengan perkembangan bahasa seperti yang kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia yang hari ini semakin disempurnakan. Jadi yang ketiga, sebenarnya Alkitab itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah, atau yang bervariasi itu adalah terjemahannya. Inilah mengapa bagi saya seorang rohaniawan seperti Bapak Yesus Simanjuntak ini harusnya benar-benar paham tentang apa itu bahasa asli, belajar bahasa asli sehingga pada akhirnya bisa mengerti, bahkan menerjemahkan sendiri untuk apa pada akhirnya bisa mengajarkan itu kepada umat yang digembalakan. Ada itu yang terakhir, yang keempat, bagi teman-teman sekalian, kita semua anak-anak Tuhan, jangan ragu kepada Alkitab yang sudah kita miliki. Itulah harta terbaik yang kita punyai, yang gereja punyai, yang perlu kita jaga baik-baik, pelihara, dan tetap kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Mari kita terus belajar, tekun belajar, dan melalui firman Tuhan kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.